buat strawberry segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada strawberry ini ketika dimakan? Apakah mengenal atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan memenuhi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat strawberry masuk ke dalam mulut, mereka akan menerima gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah masuk ke dalam. Selanjutnya, makanan akan menuju turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah strawberry tadi di lambung. Di sana, strawberry akan dilanjutkan oleh cairan ini lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai muncul. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah dalam nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang memiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pengertian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut dengan atau tube. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita lihat lagi. Jadi, makanan yang kita makan masuk pertama kali ke dalam perut, dan selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum. Sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Nah, itu dia video edukasi seputaran sistem pencernaan manusia. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, bagaimana makanan itu bergerak di dalam tubuh kita setelah melihat video yang telah Ibu tampilkan? Kira-kira bagaimana gerakan makanan itu di dalam tubuh kalian? Oh iya. Jadi, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut dengan organ pencernaan. Nah, fungsi sistem pencernaan yang pertama mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Jadi, apa yang kita makan akan diolah dan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Jadi, apa yang kita makan yang bernutrisi itu semua diserap untuk energi. Yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Nah, mengeluarkan sisa makanan ini kalau kita buang air besar. Selanjutnya, nah ini dia adalah bagian organ pencernaan. Jadi, organ pencernaan itu kalau kita makan melalui mulut
disebut usus buntu. Nah, kan biasa ada didengar masuk rumah sakit terkena usus buntu. Nah, ini nih yang disebut dengan permulaan usus besar yang disebut usus buntu. Nah, di dalam usus besar ini terjadi penghancuran sisa makanan dengan bantuan bakteri busuk. Nah, yang terakhir ada anus. Nah, anus ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau disebut feses dari tubuh. Mungkin ada yang sudah buang air besar tadi di rumah. Siapa yang buang air besar setiap hari? Buang air besar itu baiknya sehari. Jangan sisa minggu di air selesai saat di aja bertumpuk di dalam di dalam. Nah, di sistem pencernaan manusia itu ada gangguan pada pencernaan. Yang pertama dia Nah, anak-anak jangan minum sembarangan, karena kalau minum sembarangan pasti kena diare. Nanti besok alasan lagi, ibu tidak masuk ke sekolah ibu, sakit perutku ibu. Mencret karena minum sembarangan, minum yang berwarna itu tidak bagus ya. Yang kedua, senderin. Ada yang susah keluar di sini? Makanya kalau susah berarti kita harus rajin makan sayur. Yang harus yang berserat. Iya, pepaya itu bisa mengatasi senderit. Yang ketiga ada radang usus buntu. Di sini ada yang sudah dioperasi karena usus buntu. Sudah dioperasi? Sakit? Oh, sakit. Yang keempat ada diabetes. Yang kelima ada kolik. Kolik. Nah, kayaknya ada informasi yang ibu dengar kalau ada yang masuk rumah sakit ya gara-gara tipes. Siapa itu? Nah, nanti boleh sedikit sampaikan kira-kira kenapa nanti bisa terkena penyakit tipes. Terlalu makan atau malas makan? Malas makan, terlambat makan. Makanya kalau waktunya makan kita jangan waktunya makan dipanggil mamanya, Nelvi makan, tapi Nelvi bilang, satu kamar, dapat hukuman deh. Itu harus iya, jangan main HP terus di rumah. Nah, kalau kolik itu disebut rasa sakit perut yang datang tiba-tiba. Mungkin di sini ada yang sedang bermain, tapi tiba-tiba sakit perutnya. Ada? Iya, kolik itu kata yang disebut dengan rasa sakit perut yang datang tiba-tiba. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi, ibu mau membagikan lembar kerja serta didiknya.
Mungkin